Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usini wa iyyakum bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami kitabihil aziz, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Wakil foto dong. Nah, Biar laporan nanti ke kepala desa. laporan. Sekarang mesti foto wakil. Bagian kerja kalau lagi foto lah ada gawenya. Yang mulia kesepuhan kita Bapak Kiai Haji Ahi, mudah-mudahan beliau senantiasa dipanjangkan umurnya, ibadahnya. Yang terhormat Bapak Haji Haji Kalau Haji Markinan, mohon maaf Bapak Haji yang mudah-mudahan dia sehat. Beliau sehat aja, pagi-pagi udah ngider bersama kata tolak beliau, Allah ini aki-aki benar-benar dah kalah yang muda. Jadi dicontoh semua. Ada yang terhormat Bapak Haji dari Grindil, yang terhormat Bapak Hidayah keluarga. Foto ya, jangan dilepil, ntar viral. Foto doang. Foto mesti ditadangin baik. Curiga. Pada yang terhormat Bapak Ustadz Anwar Rahman dan segenap para jamaah tahlim, para tokoh masyarakat, para tokoh pemuda, para aparat desa, pemerintahan desa Kalian Makmur, yang semuanya mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu kelamaan. Ya, monggo sebutin Wabah Samad, Rumah Madura, Merkuat, kelamaan. Belum pas Aisyah. Alhamdulillah, kita pada malam yang ke-6 ya, yang ke-6 kita bisa bersama-sama hadir takziah di kediaman Bapak Haji Jaya beserta keluarga. Mudah-mudahan kehadirannya kita di sini senantiasa dibalas oleh Allah dengan yang berlipat ganda. Dan mudah-mudahan yang tadi kita bersama-sama kita baca yang dipimpin oleh Pak Ustadz Amir Rahman, yang pahalanya kita niatkan untuk almarhum Bapak Haji Sanata bin Bapak Kimin, ya, Bapak Kimin, mudah-mudahan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sababiyah Allah berikan nikmatnya di alam kubur buat almarhum, dan juga ini mudah-mudahan menjadi mau'izah, menjadi pelajaran buat kita bahwasanya kita semua kelak disukai atau tidak, disadari atau tidak, pasti akan mengalami seperti halnya yang dialami oleh saudara kita, yaitu kematian. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini Al-Fakir yang pertama mohon diberikan maaf yang sekelas-kelasnya
karena baru pada malam ini bisa berkesempatan hadir untuk takziah dan untuk bersama-sama hadir dalam acara tahlil. Jadi yang pertama nggak tahu, orang tahu ya. Yang baru yang kedua, yang ketiga kemarin ada halangan. Jadi mohon maaf Majid ya. Pada kesempatan ini Al-Fakir mengutip sebuah hadis yang ada dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abul Lais As-Samarqandi. Di situ dijelaskan hadis yang diriwayatkan dan dalam kitab Sahih At-Tirmidzi. Dalam kitab At-Tirmidzi dijelaskan bahwasanya jika seseorang meminta kepada Allah, mintanya minta surga sebanyak 3 kali, ya. Man sa'ala Allah Ta'ala al-jannata salasa marratin faqalat al-jannah. Maka kemudian surga itu berdoa, ngomong, minta ke Allah, apa katanya? Adkhilhu al-jannah. Ya Allah, Allahumma adkhilhu al-jannah. Ya Allah, masukkanlah orang tersebut, orang yang meminta surga sebanyak 3 kali, tolong dimasukin ke surga. Masya Allah. Jadi ketika kita minta untuk dimasukkan ke surga sebanyak 3 kali, surga akan mendoakan kita untuk memohon kepada Allah untuk kita yang berdoa untuk dimasukkan ke surga itu mohon segera dimasukkan ke surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga seterusnya, man istajara 'alan nar, barang siapa yang memohon perlindungan dari neraka salasa marrat sebanyak 3 kali, maka neraka akan berdoa kepada Allah, akan meminta kepada Allah untuk supaya orang yang berdoa memohon perlindungan untuk tidak masuk ke neraka itu didoain supaya enggak masuk neraka sama neraka. Makanya kita kadang suka diberikan doa, yaitu doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Nah, berarti redaksi doa yang kita baca itu ada dasar hukumnya tadi, seperti hal yang dijelaskan tadi. Ya, hadis riwayat dari kitab Sahih At-Tirmidzi. Gitu. Yang ditukil dalam kitab Tanbihul Ghafilin karya Abul Lais As-Samarqandi. Jadi gampang, Pak. Ya, masuk surga mah gampang. Yang susah apa? Yang susah itu actionnya. Benar nggak? Iya, ngomong doa, kita minta doa gampang begitu, tapi action implementasi dari doa, pengejawantahan dari doa tersebut harus diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa enggak kita, lisan kita, perbuatan kita, hati kita mengimplementasikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala? Iya, pengen surga, tapi mulut ngebohong mulu. Jajan tuh rupanya. Ya. Pengen surga mah ya Allah, mohon surga, tapi kelakuan sama sholat kagak doyan, ora doyan. Ya enggak? Nah, ini harus kita dorong, harus kita bersama-sama agar doa yang kita panjatkan kemudian terbuktikan, terimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dibuktikan dari apa? Dari ucapan kita. Ucapan kita tidak menyakitkan, ucapan kita senantiasa menyejukkan, ucapan kita senantiasa menggembirakan.
Kemudian dari sikap kita juga mencerminkan hal-hal perilaku yang akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ya dengan cara menjadi hamba yang bertakwa. Ayo kita dikit-dikit bareng-bareng. Ya, kita bareng-bareng Jumatan, ya wayahnya kita Jumatan. Ayo bareng-bareng. Ya, kedul, jajan mah kedul. Makanya kita bareng-bareng. Ini bukan berarti nasihatin bapak-bapak ya. Ini nasihatin untuk diri saya sendiri juga. Gitu. Makanya ayo bareng-bareng cari ya potensi yang Allah berikan kepada kita untuk bagaimana kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan juga surganya Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang disampaikan dalam doa tadi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepada Engkau ya Allah al-ridhaka akan ridhamu. Ini yang paling pertama, yang paling utama. Apa? Mohon keridhaan Allah. Kalau Allah udah ridho, udah tenang Pak. Kita hidup ya Allah ridho sama kita. Wal jannah, dan bukan cuma apa bukti atau hasil daripada Allah mendapatkan ridhonya, niscaya kita akan ditempatkan di surganya al jannah. Mohon surga. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah min sakhatika, dari kemurkaanmu, dari kebenduanmu, dari ghadabmu ya. Wan nar, dan neraka. Itu mangga silakan ya kita amalin setiap habis sholat, mangga silakan dibaca itu ya, dibaca supaya apa? Supaya ketika doa itu terus menerus seperti halnya yang digambarkan dalam kitab yang tadi disebutkan tadi. Ketika kita minta surga sebanyak 3 kali, surga akan berkata mohon untuk kita dimasukkan ke surganya. Dan ketika kita mohon perlindungan dari neraka sebanyak 3 kali, niscaya neraka akan meminta kepada Allah, akan memohon kepada Allah untuk kita tidak dimasukkan ke dalam nerakanya. Ya, gitu. Mudah-mudahan kita semua ya bareng-bareng Wabil Khusus Al-Fakir, kita bareng-bareng ngereyeh hidup di dunia ini karena nunggu giliran kita. Benar enggak? Yeah. Nunggu giliran. Kemarin almarhum ya Masya Allah ya, orangnya ya sesuai tapi apa yang disampaikan oleh guru kita, testimoni apa guru kita Bapak Haji Kos kemarin ya, sudah dijelaskan bagaimana muhsinnya beliau, bagaimana baiknya beliau. Kenapa? Karena Bapak ya ketika ada yang meninggal itu hendaknya kita apa? Uzkuru mahasina mautakum. Hendaknya disebut-sebut kebaikan-kebaikan orang yang meninggal kita. Kenapa? Dan itu bisa menjadi doa buat almarhum. Ya, sebutin kebaikan-kebaikannya, gitu. Nah, makanya kita tinggal tunggu giliran. Siapa tahu, ya besok kita lusa akan seperti yang dialami oleh almarhum. Tinggal bagaimana memanfaatkan sisa waktu yang ada ini. Ayo kita bareng-bareng kita jemput ridhonya Allah dengan upaya-upaya kita, dengan ikhtiar-ikhtiar kita. Bagaimana supaya Allah ridho sama kita? Ya, supaya Allah ridho sama kita. Ya, ayo kita bareng-bareng. Dengan cara apa? Ya udah kita ayo manfaatin. Deketin masjid, deketin pengajian, deketin apapun, deketin nasihat-nasihat orang tua, nasihat-nasihat sepuh kita. Ayo, karena nggak mungkin orang tua itu ngejerumusin kita, benar nggak? Ayo, mumpung kita masih hidup, mumpung kita masih diberikan oleh Allah kesehatan, ayo kita isi di dunia ini hal-hal yang membuat Allah ridho, ya, hal-hal yang memungkinkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para nabinya mohon maaf, sekali lagi bukan bermaksud untuk menggurui, hanya mengingatkan, ya, hanya mengingatkan Wabil Khusus Al-Fakir umum untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.